Oke, baik, kita kembali ke tema dan kami masih menunggu Anda yang ingin naik ke atas, ngobrol-ngobrol santai aja, gak usah open cam. Nemani Mimin Freddy di sini tentang penyitaan kendaraan nih. Ternyata tadi sudah disampaikan atau sudah dibacakan, bukan jadi maksudnya gimana ya? Kendaraan Anda disita itu kalau 2 tahun tidak membayar pajak. Masih tampak di layar ya. Jadi kadang-kadang kan mungkin ada kendaraan-kendaraan sudah lama banget tuh nggak bayar pajak. Dan di sini disampaikan juga bahwa sebelum melakukan penyitaan, kepolisian juga memberikan 3 tahapan, tapi nggak tahu implementasinya. Semua seperti itu. Jadi tahapan pertama yaitu peringatan pertama diberikan 3 bulan sebelum penghapusan data kendaraan. Oh, ini ternyata ada sanksi penghapusan juga ya. Jadi bodong dong kendaraannya ya. Peringatan kedua diberikan 1 bulan setelah peringatan pertama jika pemilik kendaraan tidak memberikan tanggapan. Seperti itu. Dan yang ketiga, diberikan 1 bulan setelah peringatan kedua jika pemilik kendaraan tidak memberikan jawaban atau tanggapan atas peringatan sebelumnya. Kok rasanya sama ya isi redaksi? Jika pemilik kendaraan memberikan tanggapan setelah mendapatkan peringatan ketiga, maka data pengendara tidak akan dihapus dan kendaraan tidak akan disita. Namun jika pemilik kendaraan tidak menanggapi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, maka akan dilakukan penghapusan registrasi kendaraan dan penyitaan langsung. Gimana menurut kalian guys? Ya, ini yang disampaikan kolom beritanya, Anda bisa lihat di layar Anda. Semoga kelihatan karena memang kecil banget. Berbeda dengan yang ada di YouTube ya. Jadi ini yang disampaikan oleh sebuah website digital online, garut60.pikiranrakyat.com. Dan kembali kita bersama dengan topik yang cukup seru juga malam hari ini. Cuma sayang nih sampai saat ini teman Mimin, saudara Steve mungkin sedang ada di jalan kali ya. Ditunggu-tunggu ini nggak nongol, nggak bisa bergabung bersama dengan podcast radio live. Namun Mimin tidak sendiri, ada Anda, kamu-kamu yang menemani. Kami masih menunggu Anda untuk berkomentar di sini, mau typing atau naik ke atas. Masih ada ruangan tersedia buat siapapun yang mau menyampaikan aspirasinya nih mengenai April 2025 jika ditilang kendaraan akan disita. Tadi sudah disampaikan bahwa ternyata memang penyitaan itu bukan asal serta-merta ya guys. Langsung dilakukan penyitaan. Ternyata penyitaan itu dilakukan apabila Anda sudah 2 tahun tidak melakukan pembayaran pajak ya, pembayaran pajak kendaraan. Seperti itu. Jadi kalau tidak bayar pajak kendaraannya selama 2 tahun dan disuratin, dan konon katanya akan dilakukan penyitaan. Gimana menurut kamu? Apakah kamu setuju atau enggak? Dan ternyata Mimin mendapatkan jawabannya guys. Ada jawaban klarifikasi nih ternyata. Ada jawaban klarifikasi dari Korlantas Polri. Dari Korlantas Polri melakukan klarifikasi guys. Sebentar. Nah, ini Kak Korlantas Polri bantah kendaraan bisa disita gara-gara tilang. Dan ini langsung disampaikan tanggal 16 baru nih 16 Maret ya, pukul 17.35. Berarti yang tadi kita dengarin yang sudah disampaikan oleh Mimin Freddy tadi tentang penilangan akan dilakukan April jika Anda tidak bayar pajak. Ini langsung dijawab nih ternyata langsung ya. Dan bagi Anda yang menemukan tayangan ini di YouTube, jangan lupa follow, klik subscribe kami juga.
Dan bagaimana tanggapan Anda yang ada di YouTube? Tulis di kolom komentar ya. Kalau misalkan Anda punya pendapat, karena mungkin di YouTube tidak bisa langsung masuk ke TikTok ya. Jadi sedikit informasi bagi Anda yang ada di YouTube. Sebisa mungkin atau diusahakan mungkin setiap malam sekitar pukul 19 kali ya kita akan live. Biasanya bareng teman sahabat Mimin, saudara Steve, tapi malam ini tidak hadir. Dan juga tadi mengalami keterlambatan dalam siaran. Dan itulah informasi bagi yang ada di YouTube yang mau bergabung bersama kami juga boleh nanti ya. Oke, kita kembali ke topik pembahasan sambil menunggu siapapun yang mau bergabung bersama dengan podcast radio live tentang apakah benar kendaraan akan disita. Dan ternyata tadi sudah dibahas kendaraan yang tidak membayar pajak guys. Jadi tidak serta-merta langsung dipisah. Dan sebagai penutup nih, ternyata sudah diklarifikasi. Mimin menemukan jawabannya ternyata guys. Jadi klarifikasi ini barusan tadi 16 Maret pukul 17.35 waktu Indonesia bagian Barat. Semoga tampak di layar ya. Jadi kami taruh di layar tentang Kakor Lantas Polri bantah kendaraan bisa disita gara-gara tilang. Ini sumber beritanya dari merdeka.com. Bagi yang di Ucup ini kami taruh linknya di kolom deskripsi ya. Anda bisa melihat sumber beritanya ya, yang tadi juga kami sudah sampaikan. Dan bagi yang di TokTok nih yang mungkin ketinggalan pembahasan kami, bisa langsung ke Ucup official website dari official YouTube dari podcast radio. Kamu bisa mengikuti perbincangan atau narasi yang sudah kami sampaikan tadi. Baik, kita cek dulu nih tentang Kakor Lantas Polri klarifikasinya. Aturan baru tilang 2025 menghadirkan sistem tilang poin dan tilang elektronik untuk meningkatkan disiplin berkendara di Indonesia. Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membantah informasi yang beredar terkait aturan tilang yang menyebutkan bahwa sepeda motor dan mobil dengan surat-surat mati 2 tahun bisa disita dan identitas kendaraan dihapus. Bapak Agus menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar guys. Sekali lagi tidak benar. Kelihatan gak ya kalau di blok di sini ya? Oh, kelihatan tuh di layar ya. Ini di blok lagi. Bapak Agus menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Ini diklarifikasi ya Kakor Lantas Polri ya guys ya. Jadi tadi di awal itu sudah disampaikan dan ternyata tidak benar. Jadi berikutnya dalam klarifikasinya Bapak Agus menjelaskan bahwa tilang merupakan bukti pelanggaran ringan dan ada 2 model tilang yang diterapkan, yaitu tilang elektronik ETLE dan tilang manual. Selain itu hanya bukti pelanggaran ringan, ada 2 model tilang ETLE dan tilang manual. Berita tersebut tidak benar. Disampaikan Bapak Agus lagi melalui pesan singkat yang diterima media online merdeka.com. Agus juga menegaskan bahwa tidak ada aturan yang menyatakan kendaraan dapat disita atau data identitasnya dihapus jika pengendara tidak membayar pajak kendaraan selama 2 tahun. Menurutnya tilang hanya dikenakan untuk pelanggaran lalu lintas, bukan masalah administrasi pajak kendaraan. Enggak benar tuh katanya. Tilang untuk pelanggaran lalu lintas saja, ujar Agus. Sementara itu Agus menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah fokus pada persiapan operasi ketupat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kita fokus persiapan operasi ketupat dan kita kawal duta-duta pemudik, tuturnya. Ini disampaikan Bapak Agus ya. Jadi ternyata sudah diklarifikasi tidak benar dan bersiap-siap operasi ketupat. Yang tidak punya surat-surat harus disiapkan dari sekarang. Baik, kita lanjutin. Sebagaimana diketahui mulai Januari 2025 pemerintah akan menerapkan aturan baru terkait penegakan hukum lalu lintas yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan berkendara dan mengurangi angka pelanggaran. Aturan ini mencakup sistem tilang poin, penghapusan tilang manual serta penindakan terhadap kendaraan dengan STNK mati. Dengan aturan baru ini diharapkan dapat menciptakan budaya kendaraan yang lebih tertib dan aman. Ini di blog sama Mimin Freddy. Jadi sudah diklarifikasi guys, bahwa ternyata memang tidak benar. Wow, apakah ini terkena shadow ban? Karena tampaknya tidak ada yang lalu lalang lagi di halaman podcast radio. Dan ini kita coba mengklik apakah ada yang mau merequest naik
bergabung bersama dengan kami untuk menyampaikan unek-uneknya mungkin dan sedikit informasi bagi yang ada di Ucup. Tadi keceplosan menyebut nama itu, takutnya di shadow ban nih, akhirnya siarannya tidak kelihatan deh karena sebuah pelanggaran. Anda bisa meng-subscribe kami yang ada di channel merah ya di Ucup itu. Dan jangan lupa tulis komentar kamu di kolom komentar, dan yang ingin berinteraktif bersama dengan kami menyampaikan unek-uneknya silakan masuk ke TikTok dan mencari channel podcast Radio Live, dan semoga sih setiap malam kita akan live bersama Anda setiap malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Tampaknya belum ada request. Baik, kita lanjutin sedikit lagi dan setelah itu kita akan mengakhiri kebersamaan kita malam hari ini. Salah satu perubahan paling signifikan adalah penerapan sistem tilang poin. Setiap pelanggaran lalu lintas akan dicatat dengan pemberian poin pada surat izin mengemudi. Oh, ini baru guys. Jadi kalau ada tilang poin itu SIM kamu akan dibolongi. Pelanggaran ringan akan dikenakan 1 poin, pelanggaran sedang 3 poin, dan pelanggaran berat 5 poin. Oh, dikasih poin, tapi entah implementasinya poinnya seperti apa, Mimin gak tahu nih ya. Dan jika menyebabkan kematian akan mengurangi 12 poin dari total yang dimiliki. Jika seorang pengendara mencapai batas maksimum 18 poin, SIM-nya akan diblokir dan dicabut permanen. Sistem tilang poin meningkatkan disiplin berkendara. Sistem tilang poin diharapkan dapat mendorong pengendara untuk lebih disiplin dan berhati-hati saat berkendara. Dengan adanya poin yang terakumulasi, pengendara akan lebih sadar akan konsekuensi dari setiap pelanggaran yang dilakukan. Hal ini diharapkan dapat menurunkan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang selama ini menjadi masalah di Indonesia. Selain itu, sistem ini juga memberikan kesempatan bagi pengendara untuk memperbaiki perilaku kendaraan mereka. Jika pengendara mampu menjaga poin mereka di bawah batas maksimum, mereka akan tetap dapat menggunakan SIM mereka tanpa masalah. Namun jika mencapai batas yang ditentukan, mereka harus menghadapi konsekuensi yang lebih berat guys. Nah, ini sudah diklarifikasi sama Kakor Lantas Polri ya, bahwa ternyata di bulan April nanti tentang penyitaan kendaraan itu, pertama itu tidak benar, sudah diklarifikasi dan tidak mungkin dilakukan penyitaan, dan itu pun pelanggaran itu untuk orang yang tidak bayar pajak guys. Masa 2 tahun tidak bayar pajak, akan jadi bodong katanya ya. Oke baik, tampaknya memang kita harus mengakhiri pertemuan kita malam hari ini karena rekan Mimin Freddy juga tampaknya tidak bisa ikut bergabung deh bersama dengan kita malam hari ini. Dan setelah mengakhiri dari pertemuan kita ini akan ditutup sebuah lagu dari siapa nih? BCL, judulnya Selama Cinta. Ini soundtrack dari Surga Yang Tak Dirindukan dari Bunga Citra Lestari ya. Oke, mungkin ada yang baru menemukan tayangan kami informasikan bahwa tayangan ini juga disiarkan atau ditayangkan di Ucup, channel kami. Dan bagi Anda yang ada di channel Ucup itu, tulis komentar kamu ya mengenai topik kita malam hari ini, April 2025 jika ditilang kendaraan akan disita. Dan tadi sudah diklarifikasi ternyata tidak benar. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Jangan lupa klik follow. Yang di Ucup juga jangan lupa klik follow dan notifikasinya aktifkan agar kamu dapat pemberitahuan jika ada konten terbaru dari kami. Dan kami mengajak Anda bergabung di TikTok Podcast Radio tiap malam membahas topik-topik yang viral atau yang hangat-hangatnya bersama dengan kami. Oke baik, kita akhiri perjumpaan kita sampai di sini saja, dan mengakhiri pertemuan kita ada sebuah tembang ciamik nih dari Bunga Citra Lestari. Dan dengan terdengarnya lagu ini berakhir juga kebersamaan kita di hari ini 16 Maret. Baik, kita langsung bergabung bersama Bunga Citra Lestari dengan judul lagu Selamanya Cinta dari soundtrack Surga Yang Tak Dirindukan. Selamat malam, selamat istirahat.